Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berpartisipasi dalam kegiatan Gernas Cintaku, Gerakan Nasional Cinta Quran. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Marilah kita sama-sama menjelajahi petunjuk kehidupan yang agung ini dengan tema yang insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tahukah sekarang bulan apa? Ya, kini kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di setiap penjuru dunia. Di antara 12 bulan Hijriah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Tahukah kenapa? Karena di bulan ini menjadikan kedudukan khusus spesial, menjadi tamu yang sangat mulia, dan tentunya banyak sekali keutamaan. Dapat kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini, apa yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ibadah terhadap Allah saja atau hablum minallah, melainkan hubungan terhadap sesama manusia harus kita lakukan dan semata-mata bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh ibadah hablum minannas yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yaitu dengan bersedekah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah yang berasal dari kata sodako artinya benar. Orang yang gemar bersedekah dapat dikatakan benar pengakuan imannya, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatannya semata-mata untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Menurut Muhammad Sanusi dalam bukunya yang berjudul The Power of Sedekah, halaman 8 dan 9, yaitu pemberian yang diberikan secara sukarela kepada siapapun tanpa hisab dan tanpa adanya ikatan waktu. Al-Quran dan hadis menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan sedekah. Akan tetapi, tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat dan ibadah sholat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti mengeluarkan zakat. Karena sedekah tidak ada waktu pelaksanaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak disebutkan berdosa bagi seseorang yang tidak melakukan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anasin qila ya Rasulullah ayyu sadaqat afdal? Qala sadaqatu fi Ramadan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dalam setiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Tidak ada kegiatan Nabi yang maksimal di bulan Ramadan, kecuali memperbanyak sedekahnya. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa saking hebatnya beliau dalam bersedekah dapat mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Disampaikan dalam keadaan lembut, diterima dalam keadaan tenang, dan dibagikan dalam keadaan nyaman. Zaman sekarang ini bersedekah dapat dilakukan kapan saja. Akan tetapi jika bersedekah dilakukan di bulan Ramadan, tentu saja hal ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18. المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan pahala yang akan Dia berikan kepada orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan mendermakan sebagian harta mereka untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang fakir dan maupun orang-orang miskin. Dan meminjamkannya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni apa yang telah mereka keluarkan niscaya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan balasan dari orang yang telah diberi olehnya, maupun mengharapkan balasan terima kasih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam lahum, niscaya akan ditambahkan berkali-kali lipat ganjarannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap kebaikan dari manusia, lalu setelah itu dikali lipatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, atau bisa lebih dari itu. Walahum ajrun karim. Dan bagi mereka pahala yang banyak, yakni
pahala yang berlimpah lagi mulia, dan tempat kembali yang baik, serta tempat tinggal yang mulia. Pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang berlomba-lomba dalam bersedekah, tetapi tidak mengharapkan ridha Allah, melainkan mengharapkan penilaian manusia. Why? Kenapa? Karena banyak sekali orang yang belum mengetahui manfaat dari sodako. Sodako menjauhkan kita dari sifat kikir. Sifat kikir itu merupakan dorongan dari setan. Hati-hati dengan perbuatan kikir. Karena jika orang tersebut mempunyai sifat kikir, berarti mereka telah terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan. Orang yang telah terpengaruh dengan bisikan setan, maka akan dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tercantum dalam hadis. La yadkhulul jannata bakhilun. Tidak akan masuk surga orang yang kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang kikir beranggapan bahwa jika harta mereka disedekahkan, maka dompet akan menipis, Hartanya akan habis, saldo rekening semakin terkikis, menyebabkan panas dingin kritis. Di zaman era digital ini, bersedekah dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Teknologi yang semakin berkembang dapat dijadikan sebagai media dalam bersedekah. Banyak platform media sosial yang dijadikan sebagai sarana penyaluran sedekah untuk orang-orang di luar sana. Selain itu, bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun dapat merasakan kebaikannya. Efek positif dari bersedekah di bulan Ramadan, yaitu semakin luasnya jangkauan orang-orang yang dapat menerima kebaikan terhadap sesama manusia, terutama di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan dapat berupa uang, bahan pokok, maupun makanan saat berbuka atau sahur. Indahnya bersedekah di bulan Ramadan adalah amalan yang sangat mulia, yang mendatangkan berkah dan pahala yang berlimpah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, terutama pahala di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan amal kebaikan kita dan mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan bersedekah di bulan Ramadan. Islam itu mengasihi, bukan membenci, betul. Islam itu sejahtera, bukan sengsara, betul. Islam itu berpikir, bukan kikir, betul, betul, betul. Sebelum kami mengakhiri syarhil Quran ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Ingin rasanya ke kota Mekah. Pergi ke sana untuk talbiyah. Bila harta untuk sedekah, pertanda hidup penuh berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.